Sudah sering saya katakan nama saya Muhammad Suito. Muhammad, saudaraku, kenapa saya masih pakai nama Muhammad? Rasanya ini memang nama pemberian dari keluarga. Jadi saya jelaskan, saya dilahirkan dari 3 paduan darah. Ya, yang ada dalam diri saya adalah darah Arab, Madura, dan Jawa. Untung ada Jawanya. Jawanya ini kalem, ya, Timur Tengah keras, Madura keras, tapi Jawa ini kalem. Nggak kepanggih tapi munafik ya saudara. Kalem lembut kelihatannya nggak kepanggih. Ini munafik. Tapi saya tahu walaupun mungkin ada orang Jawa di sini nggak munafik sekarang. Jadi proses Tuhan Yesus ya, haleluya. Di situ kakek saya salah satu khalifah dari Arab Saudi. Kami dilahirkan dari keluarga besar Syekh Maulana Malik Ibrahim. Saudara, salah satu kakek saya yang misinya untuk mengembangkan atau menyiarkan agama kandas di pantai utara ujung Jawa Timur, pojok kira-kira 35 kilo dari Surabaya. Di sana ada kota yang kecil bernama Kota Gresik, kota garam. Saudaraku yang kekasih, nah kakek saya kandas di sana, kemudian kakek saya nikah dengan orang Bangkalan Madura, nenek saya. Hasil pernikahan antara abah dan hasil pernikahan kakek dan nenek saya adalah abah saya yang tadi sudah saya sebut namanya Kiai Haji Hasbullah Hasan Bakri. Kemudian abah saya nikah dengan orang Jawa di Malang. Itu lahir saya sebagai anak sulung. Begitu saya usia kurang lebih 5 tahun waktu itu, saya sudah tidak beri kesempatan lagi untuk main-main di dunia bebas ini. Saya sudah mulai diproses di program untuk menjadi satu pimpinan yang handal, bisa melanjutkan karya dari abah saya. Abah saya memang bekas dari Masumi dulunya. Saudaraku yang kekasih, sampai saya sampai tahun 63 saya menamatkan sarjana muda IAIN di Tebiong, Jombang, Jawa Timur. Nah, itu kebetulan pesantren juga milik keluarga. Saudaraku, setelah saya tamat sarjana muda IAIN tahun 63, karena saya menyandang sebagai beasiswa ranking waktu itu, saya mendapatkan beasiswa. Nah, saya diberikan prioritas untuk belajar di luar negeri. Saya pikir saya akan dikirim ke Kairo. Namun rupanya keluarga mempunyai rencana tersendiri. Saya dibawa terbang, ternyata saya dibawa ke Libya. Nah, ke Libya di sana, kemudian saya dikenalkan pimpinannya waktu itu Kolonel Gaddafi, masih kolonel. Saya dikenalkan dengan beliau. Kemudian setelah kami berbincang-bincang, kami diberikan kesempatan untuk istirahat 1 minggu. 1 minggu saya diajak keliling untuk menikmati panorama di Timur Tengah. Setelah selesai 1 minggu, saudara tahu, langsung saya dimasukkan di ruang kaca. Saya di brain house untuk cuci otak. Setelah semua terkuras, mulai saya diinjeksi dengan politik. Saudara, saya teringat 3 bulan saya baru bisa keluar sewaktu saya diterjunkan di tengah-tengah hutan di sana yang cukup lebat. Saya diterjunkan di situ dan dia berkata, jika kamu bisa keluar dari hutan ini, benar-benar kamu menjadi muridku. Saya cuma dibekali dengan pisau. Ternyata pengalaman yang luar biasa saya dapatkan dengan hasil didikan sementara pada waktu itu. Saya bisa lolos, bisa keluar dari hutan itu, dan saya mulai disahkan untuk menjadi muridnya dia. Saya diajar mulai membuat senjata kecil, diajar membuat bom dari ukuran yang kecil sampai skala yang paling besar. Saya bisa menghancurkan jalan tol yang baru itu sebetulnya. Saudara, bom yang berbentuk apa saya bisa membuat? Itu didikan dari sana. Karena saya juga akan dijadikan satu teroris yang handal. Saya dijadikan salah satu komandan komando jihad untuk tugas di Indonesia sampai tahun 66. Tahun 66, pada waktu itu
Saudara, setelah saya menamatkan itu, saya mendapat tugas misi untuk NII. Dan pada waktu itu saya diterjunkan di Surabaya, dan pada waktu itu pula zaman kami setelah peristiwa G30S. Saya diangkat di sana untuk menjadi Ketua Umum Pemuda-Pemudi Belajar Islam. Setelah saya dilantik menjadi Ketua Umum, di sini saya mulai membuat satu program, yaitu Gerakan Anti Cina dan Gerakan Anti Nasrani. Gerakan Anti Cina saya mendasari program Soekarno tahun 56 atau 55. Saya tidak ingin di bumi Surabaya dihuni oleh Cina-Cina itu. Saya anggap kafir-kafir tidak layak untuk menghuni kota Surabaya. Tahun itu, bukan sekarang ya saudara. Tahun itu saya paling muak dengan Cina. Tapi itu dulu, sekarang sudah sayang gitu dengan bangsa itu, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Kemudian saudaraku yang kekasih, program mulai saya naskahkan, dan kemudian saya minta tanda tangan kepada gubernur. Waktu itu Bapak Wiono. Begitu saya minta tanda tangan gubernur, saya ditolak mentah-mentah. Dan beliau marah sekali. Saya keluar dari Libya waktu itu mendapatkan mandat dan kuasa penuh. Pejabat siapa saya puding pasti lari ke Pulau Buru. Dan saya berkata, kalau Bapak tidak mau tanda tangan ini, berarti Bapak menghambat perkembangan agama Islam. Besok saya akan laporan ke pusat karena Bapak orang PKI. Oh, gemeter itu gubernur. Akhirnya tanda tangan. Pangdam Pranajaya tanda tangan. Kepolisian tanda tangan, sektir beres. Saudaraku yang kekasih, mulai saya awali. Saya adakan satu gerakan anti Cina tercetus pada tahun itu. Saya bakar perusahaan orang-orang Cina. Saya tidak puas dengan itu, saya mulai gerobok orang-orang Cina dari tengah-tengah kota Surabaya sampai lari ke pinggir pantai. Saya masukkan kapal, saya ambil senjata, saya bawa ke tengah laut, saya drill semua, dan saya buang di laut. Saudaraku yang kekasih, kemudian saya tidak puas dengan itu, saya melanjutkan misi yang lain. Saya mulai cari kesalahan pendeta tahun itu pula. Dari mulai kota Gresik sampai Banyuwangi, saya kirim semua intel-intel saya dan memberikan alamat, nama gereja, karena mereka mengumpulkan orang PKI menjadi anggota gereja itu. Saya ambil pendeta-pendeta itu, saya bantai semua dengan celurit. Saya ada 8 pendeta dan 8 gereja dibakar oleh anak buah saya. Kemudian tahun 67 saya dapat suplai senjata dari Libya. Saya sempat bentrok dengan Bapak LB Murdani waktu di Jakarta waktu itu. Tapi saya bisa lolos. Dan akhirnya saudara, saya mendapatkan senjata yang cukup banyak. Kemudian banyak hati kami yang seide dengan kami, saya angkat menjadi pasukan kami waktu itu, pasukan komando jihad. Saudaraku yang kekasih, mereka saya ajar untuk angkat senjata. Saya didik selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Saya pikir mereka sudah mahir. Saya merasa bangga. Karena apa? Saya berkata, saya pasti menang. Siapa saja yang saya hadapi musuh saya pasti menang. Itu tekad saya. Kalau saya mati dalam perjuangan itu, saya perang sabilillah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pahala dan tempat di sisi kanannya. Itu keyakinan saya pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih, tahun 69 saya mogok pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Saya sudah siapkan anak buah saya dengan peralatan yang lengkap. Kamu harus meledakkan gedung ini, gedung ini, gedung ini, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Pada waktu itu kalau Yesus tidak cambuk saya, banjir darah. Rupanya memang kaki Dian sudah di Indonesia mulai tahun itu. Waktu sementara saya gagal tampuk pimpinan estafet pada Imron, karya saya dilanjutkan Imron. Mulai diawali pembacakan dari Bangkok, ledakan gedung-gedung gereja, habis gagal.
Itu menandakan Yesus tidak izinkan itu terjadi. Saudaraku yang kekasih, pada waktu tahun 69 itu, rapat terakhir mau memencet tombol untuk serbuan, ternyata Kristus cambuk saya jatuh menggelebar di forum rapat waktu itu. Sebelumnya saya tidak pernah merasa sakit apapun. Tahu-tahu waktu saya memimpin rapat yang terakhir tinggal pencet knop tombol itu, saya jatuh. Sehingga dokter yang datang diundang oleh abah saya. Setelah tahu keberadaan saya diperiksa, dokter itu angkat tangan. Ludah saya sudah mengeluarkan cairan merah. Saudaraku yang kekasih, kemudian para internis semua di Surabaya semua angkat tangan yang diundang oleh abah. Dan kemudian besoknya datang seorang dokter, profesor, teman kuliah dari ibu saya. Kemudian datang ke Gersik dan dia berkata kepada abah saya, dia berkata, Bapak, kalau manusia, kalau mobil rusak, itu kembali pada manusia. Karena yang menciptakan mobil itu manusia. Tapi kalau manusianya yang rusak, kita kembalikan kepada Allah. Apa saya antusias sekali. Dia berkata, rumah sakit dokter di mana? Rumah sakit saya di Jalan Raya di Ponegoro di Surabaya. Rumah sakit Katolik. Wah, apa saya melotot. Kalau saya tahu Anda orang kafir, tidak saya izinkan masuk di rumah saya. Diusir itu dokter. Saudara tahu lantai yang baru diinjak-injak dokter itu dicuci dengan air got 7 kali. Dipel dengan air parit 7 kali. Untuk menghilangkan najis dan haram di lantai itu. Itu didikan orang tua saya di situ. Itu kafir orang itu. Kemudian ibu saya menangis. Ibu saya orang awam. Dan ibu saya menangis. Pokoknya sampai keluarga mengizinkan saya dibawa dokter ini. Mumpung ada satu-satunya yang dokter yang mau menerima saya. Kemudian akhirnya usul dari ibu saya rupanya ditanggapi oleh keluarga saya, Maulana Malik Ibrahim. Dan saya diizinkan masuk di rumah sakit di Surabaya itu. Saya dicek di sana, saudara tahu, ini di 2 buah paru-paru ini timbul seperti bola-bola kecil gitu, balon-balon kecil, nanah dan darah yang dibungkus oleh kulit ari dari paru-paru, tinggal meletus satu-satu, cukup ganas. Nah kemudian apa yang terjadi? Dokter katakan saya bisa hidup dalam waktu 24 jam. Saya sudah divonis 24 jam. Namun apa yang terjadi? 19 jam kemudian, seluruh keluarga Syekh Maulana Malik Ibrahim hadir di rumah sakit itu. Biasa ini salah satu anggota muslim, kalau ada yang sakit, mesti mereka baca surat Yasin. Surat Yasin itu dibacakan merupakan satu permohonan, kalau mati cepat mati, kalau hidup ya cepat hidup. Gitu. Tapi rupanya justru di sini Allah mendengar, saudara. Sementara mereka sedang baca surat Yasin, ini ada hamba Tuhan datang. Membuka kerumunan sejumlah 50 orang wakil keluarga di pavilion itu tadi. Dia kemudian mendekati saya. Dan dia berkata, anak muda, kamu gak perlu cemas sekarang. Aku seorang hamba Allah yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan jalan keluar dari deritamu ini. Saya mulai lihat dia. Bapak ini siapa? Hamba Tuhan aku. Saya pikir dukun Tiban, saudara. Dukun Tiban ini saudara tahu, dukun yang tidak diundang tapi datang gitu. Biasanya punya kesaktian dukun Tiban itu, punya kelebihan ya dalam hidupnya. Saya tenang sedikit. Tapi saya lihat ini, saya lihat dari mukanya sampai ke bawah ya. Orang Manado, saudara. Nah, kok Manado biasanya identik dengan Kristen. Abah saya berkata kalau tubuhmu kesentuh orang Kristen, nah seperti tadi. Saya berkata, tapi situasi penyakit yang saya rasakan sakit sekali, jadi pikiran Kristen saya sisihkan dulu sementara itu. Kemudian maksudnya Bapak apa? Saya berkata begitu. Nanti jika adik mau memberikan kesempatan saya berbicara yang banyak, dan menurut hemat saya, adik mau menerima nasihat saya, Allah akan berbuat perkara besar di tempat ini. Oh iya, saya berkata begitu, karena dia waktu itu bawa icolak.
koper icolak kecil. Saya pikir di dalam icolak itu sarana-sarana medis gitu untuk menyembuhkan saya, ya, karena saya anggap dukun tiban dia. Nah kemudian pada waktu saya mengatakan oke, silahkan, dia buka icolak itu, sudah tahu. Pada waktu sesuatu yang dikeluarkan dari dalam icolak itu saya tahu, saya seperti mendengar ledakan gelegaran petir yang luar biasa. Saya kaget. Itu Alkitab yang dikeluarkan dari dalam koper. Saya berkata, keluar. Bapak cepat keluar dari tempat ini. Bapak tidak usah lagi ngajar saya tentang Tuhan. Saya mulai dari sanawiyah, ibtidaiyah, di pesantren, sampai saya tamat IAIN, sampai saya dikirim ke Libya, saya belajar tentang Allah. Dan saat ini walaupun saya tidak bisa melihat dengan fisik saya, mata fisik saya ini, tapi saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di tengah-tengah saya. Dia sedang memonitor saya, dan kalau saya menerima ajaran Anda, saya akan menjadi orang terkutuk seperti Anda. Cepat keluar dari tempat ini. Ini hamba Tuhan melayani saya dengan penuh kasih. Dia berkata, anak muda, kamu jangan mengeraskan hati. Saya benar-benar hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menunjukkan jalan keluar dari deritamu ini. Tidak, cepat keluar. Apakah kalau saya masuk rumah sakit ini dengan syarat saya harus jadi orang Kristen atau Katolik? Lebih baik sekarang saya binasa, keluar, nggak apa-apa. Jangan keras kepala begitu. Tidak. Keluar, kalau tidak saya angkat telepon, panggil polisi untuk tangkap Anda. Tunggu dulu. Baik, saya akan keluar. Saya melihat waktu itu situasi keluarga seperti harimau lapar. Mau merekam ini orang. Tapi Roh Kudus juga kerjanya luar biasa. Mereka sekelompok banyak orang itu hanya ditenangkan dengan kalimat kecil di atas pintu. Kalimat itu cuma mengatakan diharap tenang. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Oh, luar biasa di situ. Mereka memang juga orang-orang disiplin. Nah kemudian setelah itu justru hamba Tuhan ini yang bisa nyerocos terus. Di celah-celah itu bisa saja dia ngomong. Dan dia berkata, tunggu dulu. Kalau memang adik mau suruh saya keluar, itu permintaanmu, baik, saya akan keluar. Tapi izinkan dulu. Saya mengajukan 2 pertanyaan. Setelah itu adik menjawab, secepatnya saya akan keluar. Oke, saya berkata begini. Saya jengkel waktu itu. Oke, pertanyaan apa? Begini, dalam situasi adik seperti ini pertanyaan yang pertama. Adik dalam keadaan yang cukup berat, sakit adik. Tidak lama lagi adik menghadap Allah. Apakah sudah siap? Saya berkata, menurut ajaran agama saya, jika saya banyak berbuat amal soleh dalam ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berikan pahala dan tempat di sisi kanannya. Satu jawaban yang tepat sekali. Namun masih ada satu pertanyaan. Saya akan keluar. Oke. Yang kedua, sejak adik keluar dari rahim ibu adik, sampai adik umur sekian dan mengalami yang seperti ini, banyak mana amal soleh dalam ibadah adik di hadapan Allah adik dengan perbuatan-perbuatan yang sadis adik lakukan. Pikiran saya ini dilambungkan ke peristiwa tahun 66. Ribuan orang Cina saya bantai. Saya juga teringat waktu saya mulai gedor rumah yang besar di tengah-tengah kota Surabaya. Saya masuk ke rumah itu, anak gadisnya saya asingkan, saya perkosa. Kemudian setelah itu saya masukkan kamar lagi, saya kunci pintu, saya siram dengan bensin, habis perkara. Karena ini Cina-Cina bandel yang gak kapok. Saya anggap begitu. Sudah, itu apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih, disitulah. Ya, di situ satu kuasa. Terus kemudian ini kembali pada hamba Tuhan ini, saudaraku. Dan hamba Tuhan ini terus bertanya, bagaimana? Saya nggak bisa menjawab kalimat yang terakhir itu. Saya diam. Terus dia berkata lagi, nah, tak perlu cemas. Boleh aku pinjam Al-Quran adik? Kaget saya. Ya Allah ya Tuhanku, apalagi ini yang terjadi? Oh saudara, saya kaget. Pikiran positif saya muncul waktu itu. Mungkin ya, dalam waktu yang kritis,
Saya disuruh Allah mendiskusikan Al-Quran ini kepada orang Kristen ini sampai dia bisa menjadi orang Muslim yang bertakwa. Ini mujizat bagi kami waktu itu. Ya, bisa menjadikan orang Muslim itu mujizat. Ajaran Muhammad begitu, merupakan satu mujizat. Pasti Allah akan melupakan segala sesuatunya dan dia boleh masuk di sana. Jadi ada sejahtera. Saya berkata, Bapak, apakah saya tidak salah dengar Bapak mau pinjam Al-Quran saya? Enggak, benar saya mau pinjam Al-Quran saya. Tapi ini Al-Quran kebetulan kenang-kenangan dari Gaddafi. Tidak ada terjemahan dan tafsir dalam bahasa Indonesia. Apa Bapak bisa baca? Mungkin sedikit bisa. Dengan tenang saya berikan ini Al-Quran sudah. Apa yang terjadi? Justru dia buka di dalam mukadimah Al-Quran surat Al-Fatihah yang menunjukkan keberadaan yang ada di dalam Al-Quran itu. Surat Al-Fatihah mulai dibaca oleh pendeta ini, oleh hamba Tuhan ini. Dari mulai kata Bismillahirrahmanirrahim sampai kata yang terakhir, kalimat yang terakhir, dia baca dengan alunan suara yang cukup memukul seluruh keluarga yang hadir. Karena dia baca dengan alunan seperti Tilawatil Al-Quran Singapura nomor 1. Jadi kata-katanya, kalimat iramanya sangat memukul seluruh keluarga yang hadir. Mereka semua jadi bengong. Ini orang Kristen kok bisa baca Al-Quran? Dia bilang begitu. Kemudian saudaraku, setelah selesai itu, dia mulai artikan, terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya orang Arab, nggak bisa lagi dibohongi soal bahasa Arab. Nanti kalau saudara mau kursus bahasa Arab, boleh panggil saya nanti. Untuk Islamologi ya. Supaya kita bisa menginjil kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Mulai dia kupas ayat ini, dia artikan, jiwa saya tersentuh dengan kalimat yang mengatakan, masih segar ingatan saya. Dia katakan isdinas sirotol mustaqim sirotol ladina an'amta alaihim. Muhammad katakan, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkan aku jalan yang lurus dan jalan yang benar. Saudaraku yang kekasih, menurut keyakinan kami pada waktu itu, saudara banyak mendengar kata kalimat yang diucapkan orang, innalillahi wa innalillahi rojiun. Artinya seluruh manusia akan pulang kembali ke rahmatullah. Untuk mereka kembali ke rahmatullah, bisa masuk di hadirat Allah hanya lewat Sirotol Mustaqim. Sirotol Mustaqim jembatan satu-satunya penghubung bagi manusia kembali kepada Allah. Tanpa lewat Sirotol Mustaqim, manusia akan tersesat masuk api neraka jahanam. Saudara, kemudian dia buka di dalam surat As-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43. Saya rasa kalau saudara belajar Al-Quran nggak salah. Nggak usah khawatir saudara, karena terjemahan Al-Quran Karim era globalisasi saat ini cukup bagus, walaupun mungkin kurang sempurna, tapi sudah cukup bagus. Karena ayat itu mengatakan begini, ayat 61 sampai 63. Isa merupakan tanda alamat yang pasti atau tanda alamat yang besar pada hari kiamat, dan Isa berkata, patuhi firman Allah dan ikutlah aku, karena aku ini jalan yang lurus dan jalan yang benar. Jadi Sirotol Mustaqim itu adalah pribadi Isa. Dijabarkan, saudaraku yang kekasih. Ditambah lagi dalam surat Al-Baqarah, kesaksian Muhammad kepada orang-orang Quraisy. Dia berkata, wa anna Isa fammahumarahullah wa kalimatuhu. Bahwasanya Isa itulah roh Allah dan kalimat Allah. Tidak ada manusia yang bisa dilahirkan sebelum dan sesudahnya seperti Isa. Isa juga 100% manusia. Disebut sebagai nabi. Kalau kita baca di dalam Matius 21 ayat 10 sampai 11. Orang Kristen taunya Isa itu Allah. Tapi juga di situ Matius menyebut dia nabi. Saudara, kalau di dalam Matius 21 ayat 10 sampai 11. Itu nabi. Tapi dalam sisi yang satu ini 100% dia manusia
dan dia disebut sebagai nabi karena pemberitaan wahyu ilahi kepada manusia di atas bumi ini. Dan di sisi lain, di sisi satunya, di situ disebut sebagai roh Allah, kalimat Allah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia lewat proses kandungan perempuan suci Siti Maryam. Itu terdapat di dalam surat Al-Maryam ayat 25. Jelas. Saudara, kembali di surat An-Nisa, surat As-Sukru, surat ada 78 surat. Tapi nggak mungkin sekarang saya anukan satu-satu. Ya, sampai nanti malam nggak selesai nanti karena banyak sekali ini. Jadi poin-poinnya dulu, nanti kalau ada kesempatan lain akan saya jabarkan yang lain lagi. Puji Tuhan. Saya singkat di sini, kemudian tanpa saya sadari, air mata saya sudah membasahi baju saya. Pada waktu itu seperti saya dibangunkan dari tidur. Selubung-selubung politik mulai diangkat oleh Roh Kudus pada waktu itu. Saya mulai menyadari dan saya berkata, ya Allah, ya Tuhanku, aku ternyata banyak dibimbing dan dididik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang buta, dan akhirnya aku masuk dalam jurang penderitaan saat ini. Saya berkata, sungguh Tuhan Yesus, Engkau Allahu Akbar, kasihani hamba-Mu, layakkan hamba-Mu menghadap hadirat-Mu. Engkau tahu tangan hamba-Mu ini sedang penuh dengan noda-noda darah umat-Mu yang tidak berdosa. Saya berkata, pendeta itu langsung tumpang tangan kepada saya, berseru lagi. Saya berkata lagi, sungguh Yesus, Engkau adalah Allahu Akbar, kasihani hamba-Mu, angkat noda-noda darah ini agar aku layak masuk hadirat-Mu. 4 profesor dokter yang saat itu sedia mau nangani kami, tapi sudah ada pendeta yang sedang berdoa. Mereka melihat peristiwa itu dari tempat yang agak jauh. Waktu saya berseru memanggil nama Yesus dengan iman, mereka melihat satu sinar dari atas turun ke bumi dan masuk di pavilion di mana saya sedang berada, yang menembus jendela kaca, diabadikan oleh salah satu 4 profesor dokter sinar itu dengan pustelnya. Saudaraku yang kekasih, saya tidak melihat sinar itu karena dalam sikap dan posisi sedang berdoa. Saya merasakan ada satu tangan yang lembut masuk dalam tubuh saya. Sampai bulu kuduk saya berdiri waktu itu. Saya berkata, ya Allah, ya Tuhanku Yesus, benarkah hal ini terjadi? Atau saya sedang saat halusinasi, atau sedang tidur dan mimpi tapi aku sadar tuh. Nah, itu pendeta mengakhiri doanya amin. Salah satu dari 4 profesor dokter ini cepat ambil kereta dorong karena dia tahu mujizat itu, dan mengambil saya dari pavilion itu, ingin diperiksa lagi. Saya dimasukkan kamar khusus lagi, dan di situ memang ada 2 layar monitor dalam peralatan pengecekan saya waktu. Setelah saya ditempeli dengan alat-alat elektro, sebelum layar monitor yang kedua dinyalakan, dia tanya, apa yang adik rasakan sementara sedang pendeta berdoa? Kami berempat menjadi saksi hidup. Ada satu sinar, sempat saya abadikan dengan pustel kami. Apa yang adik lihat dan rasakan? Dokter tahu keberadaan saya sekarang. Perkembangan dalam kesehatan saya luar biasa. Saya tidak melihat sinar itu, tapi saya merasakan ada satu tangan yang lembut masuk dalam masuk dalam tubuh saya dan menjamah paru-paru saya di mana yang sedang sakit. Tidak salah lagi. Sekarang kita melihat hasil. Layar monitor kedua dinyalakan. Sampai 4 profesor dokter ini terperanjat. Ternyata Tuhan Yesus menyembuhkan saya bukan dengan tanggal sulam. Jadi kata dokter, sementara adik merasakan tangan itu memegang paru-paru adik, rupanya tangan itu mengambil paru-paru adik yang lama. Dan menurut hasil pemeriksaan ini paru-paru adik yang baru yang ada di dalam tubuh adik itu. Jadi rupanya Tuhan Yesus masih simpan spare part banyak di sana. Oh, haleluya. Haleluya, saudara. Saudara cari di seluruh dunia rumah sakit yang tercanggih nggak ada simpan spare part. Tapi Yesus saat ini masih spare partnya banyak. Saudara nggak usah khawatir.
Jika saudara sakit, berdoa minta, dia akan kirim spare part itu untuk kita. Amin. Pada waktu saya berseru memanggil nama itu, dia berikan kemenangan. Waktu maut mau merenggut saya, disentuh oleh kasih Kristus, maut itu lari dan saya mendapat kemenangan besar. Nama Yesus, nama yang dahsyat, nama yang ajaib bagi siapa saja yang mau berseru dengan iman. Iman saya katakan identik dengan keberanian. Kalau orang Kristen dan pendeta berbicara iman, tapi masih pengecut dan penakut, bohong itu berarti. Saudara, saya merasakan, pada waktu saya mulai berseru, ternyata ada satu keberanian. Saya tidak takut dengan keberadaan orang-orang di situ. Dan di situ mukjizat menjadi nyata. Saya yakin saat ini pula, jika kita berseru panggil dia, Tuhan akan nyatakan kemenangan bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum saya akan melanjutkan kesaksian saya ingin mengajak saudara menyanyi lagi. Ya, mau? Haleluya. Kita akan memanjatkan satu pujian, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ini lagu favorit saya memang, lagu yang sederhana. Mari tim musik minta tolong. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yakin dalam nama Yesus ada kemenangan saat ini? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, demikian satu kedahsyatan kasih Yesus yang sudah menyentuh jiwa saya. Mulai saat itu kesukaan meluap-luap terus. Saya tidak peduli apa yang terjadi. Indah sekali dan merasa puas. Saudara, kemudian saya berkata kepada dokter itu, dokter, tolong bawa saya kepada pendeta ini. Dua dokter membopong saya kepada pendeta ini. Dan saya berkata, Bapak Pendeta, mulai hari ini, kemana saja Bapak Pendeta pergi, saya mau ikut. Saya merasa berhutang nyawa, saya berkata begitu. Tidak, adik sehat sempurna dulu. Dan baru nanti saya akan datang untuk jemput kamu. Kalau begitu saya minta NIM card-nya. Tidak usah tahu nama dan alamat saya. Pokoknya adik sehat sempurna, saya akan datang untuk jemput kamu nanti. Lalu dia pergi tanpa meninggalkan identitas. Saudaraku yang kekasih, setelah itu, apa yang terjadi? Saya dibawa dokter ke pavilion lagi, dan saya berkata kepada kakek dan abah saya, kakek, abah, Isa alaihi wasallam sudah mendemonstrasikan kuasa dan mujizatnya. Dia sentuh kasihnya untuk saya, dan abah melihat kejadiannya. Saya pikir kakek saya senang dan bangga. Saya pikir dia mendekati saya mau berjabatan tangan. Begitu tangan saya berikan kepada kakek, saya diludahi muka saya. Saudara, abah saya datang meludahi muka saya. Om-om saya semua, ada 50 orang keluarga di sini, 50 orang di situ. Semua satu persatu datang meludahi muka saya semua. Udah 50 orang, saudara. Tuhan uji saya di situ. Kalau parfum mending. Di situ tapi ludah. Saudaraku yang kekasih, oh Tuhan, kok begini? Terus mereka semua keluarga tinggalkan saya. Dokter kembali datang. Saya dicuci muka dulu, mandi. Setelah itu saya dibawa kembali ke pavilion. Dokter itu berkata, apa keputusanmu saat ini? Dokter, fisik saya masih lemah sekali. Saya belum bisa berpikir jauh itu. Oh iya, adik memang perlu perawatan. Saudaraku yang kekasih, pada waktu itu kemudian setelah 3 hari, rupanya fisik saya sudah fit. Saya angkat telepon ke rumah. Ternyata di rumah sudah terjadi rapat besar keluarga Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Rupanya rapat itu untuk menentukan pengucilan saya. Saya dokter, saya telepon, saya kasih dokter ini, dan telepon sendiri pada keluarga. Malah dokternya telepon dibentak-bentak oleh keluarga. Ya sudah, kalau begitu adik selesaikan saja masalah adik dengan keluarga. Soal rumah sakit biayanya kami tutup berempat. Kami dengan tim, saya menutup biaya adik di rumah sakit ini, dan kemudian ini ada uang transport pergi pulang, urus dengan keluarga. Baik, Tuhan mulai nyatakan pertolongan lagi waktu itu. Saudaraku yang kekasih,
Saya di jalan sambil berpikir, tentu mereka akan marah besar. Dan saya mencari dan minta pimpinan Tuhan. Saya ingin menyesuaikan dan kemudian saya ingin memenangkan mereka, begitu maksud saya. Karena di Gresik itu kami membangun satu masjid yang cukup besar. Dan saudara tahu di belakang masjid itu adalah kuburan dari pahlawan-pahlawan Islam semua. Termasuk Syekh Maulana Malik Ibrahim ada di belakang masjid itu kuburan. Juga dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, semua ada di situ. Kemudian saudaraku yang kekasih, saya ingin menyesuaikan dengan keluarga itu. Begitu saya datang sampai di depan itu, di pintu rumah itu sudah ada 2 bodyguard di situ. Saya nggak boleh masuk di situ. Suruh baca surat dulu. Begitu surat saya baca, surat ini memang masih ada kesempatan untuk saya memilih satu di antara 2. Kalau enggak, saya cepat diusir. Tapi saya ingin menangkan mereka dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kemudian saya mendekati abah saya. Terus, Abah, bagaimana keputusanmu? Saya berkata, Abah, pernahkah Ananda, putra Ananda ini, mulai saat Abah mengasuh saya, sampai saat ini berbuat bohong kepada keluarga? Kaget abah saya. Kalau begitu kamu bukan orang kafir. Tidak, saya tidak pernah untuk jadi orang kafir. Lalu sedikit dekat diciumi oleh abah saya. Tapi Roh Kudus di dalam itu berbicara, kamu munafik kamu. Ini gak bisa tenang semua. Tapi saya ingin menangkan keluarga ini maksudnya. Kalau sampai saya bisa menangkan abah saya dan keluarga, masjid itu akan bisa jadi gereja. Itu maksud saya begitu. Karena saya yang bangun itu gereja itu, masjid itu. Saudaraku yang kekasih, nah ternyata saya sudah diasuh kembali dan rupanya keluarga rapat itu dibatalkan untuk menginjil kami. Dan kemudian saya dianjurkan, disarankan untuk sama-sama berjemaah untuk mengadakan sholat. Nah, ini repot lagi, saudara, waktu di dalam musola ini. Waktu di dalam masjid ini saya repot lagi, saya harus menyebut apa ya. Kakek saya jadi imam di depan, abah saya di sebelah kanan dan saya di sebelah kiri. Terus ya Tuhan langsung dalam waktu yang singkat itu orang-orang berkata Allahu Akbar, saya berkata Tuhan Yesus yang Maha Besar. Terus sujud terus begitu, engkau sungguh Tuhan Yesus Allah yang Maha Besar. Saya sujud terus begitu, terus mengikuti irama mereka tapi dengan suara dan nada yang lain. Oh, di situ agak sedikit tenang, tapi masih ada suara pengecut kamu. Saya berkata, kalau saya bengok-bengok teriak-teriak manggil Yesus, apa enggak gawat di sini? Saya berkata begitu. Saudara terdiam, tapi bisa berjalan lama. Nah, kemudian sudah saya diizinkan abah saya untuk kuliah lagi, menyesuaikan dengan di Indonesia ini. Saudaraku yang kekasih, akhirnya saya berkata, abah tahu bahwa saya sudah tertinggal banyak mata kuliah. Jadi dosen-dosen memberikan ekstra di luar kampus. Jadi hari Minggu itu sepenuhnya sehari itu untuk kegiatan saya untuk menyesuaikan mata kuliah saya. Oh iya, memang kamu sudah tertinggal banyak. Tapi itu saya gunakan untuk pergi ke gereja luar kota. Karena satu kerinduan yang nggak bisa saya tahan. Saya harus bisa dengan hikmat ini, walaupun mungkin itu sedikit bohong, nggak apa-apa. Saya pikir begitu. Akhirnya, iya, boleh, terserah kamu. Saya diizinkan keluar kota, saya pergi gereja. Saudara, saya masuk gereja 1 hari sampai 2 kali. Habis gereja ini, gereja itu, saya, bisa menyanyi, bisa bersuka cita. Tapi begitu pulang lagi, saya sudah susah lagi. Nanti saya pasti masuk musola lagi, saya akan melaksanakan yang seperti itu rutinitas. Ternyata abah saya nggak percaya begitu saja. Akhirnya abah saya kirim spion waktu itu. Saya nggak tahu kalau dibuntuti spion oleh abah saya, soalnya saya selalu pulang larut malam dan terlambat. Tapi abah saya rupanya nggak percaya dengan itu, dibuntuti ini. Ternyata benar. Ini saya masuk gereja, si spion ini tahu, langsung pulang. Nah, seperti biasa, setelah selesai gereja, saya datang lagi ke abah. Kok sampai malam kamu? Abah saya sudah dapat laporan ini. Kan biasanya seperti ini, abah. Benar, kamu pergi les tadi. Iya, ya sudah, kalau begitu nggak apa-apa. Rupanya di sini diam-diam abah saya sudah merencanakan sesuatu untuk mengumpulkan keluarga lagi. Minggunya lagi, bukan spion yang dikirim, tapi abah saya sendiri. Nah itu.
Begitu saya pergi keluar kota, abah saya rupanya pinjam mobil tetangga yang agak jauh, bukan pakai mobil pribadi. Soalnya dia pasti tahu, nanti dia pikir begitu. Begitu saya dibuntuti dengan mobil, saya naik bus. Saudaraku yang kekasih, saya ditunggu di depan gereja. Waktu mobilnya taruh depan gereja. Begitu pulang gereja, langsung klakson dikencangkan, berkata, cepat pulang. Abah pergi dulu deh, nanti saya nyusul, saya berkata begitu. Wah, ini saya sudah tertangkap basah ini. Saya nggak bisa berdalih lagi. Saudara benar, rupanya keluarga di sana sudah kumpul semua. Sudah nggak ada ampun. Saya pikir, Tuhan, bolehkah saya masuk ini? Pasti saya akan mati ini, Tuhan. Saya sudah tertangkap basah. Tapi dalam hati saya berkata, jangan takut. Saya masuk. Satu surat lagi. Baca surat itu. Baca dengan jelas. Dia berkata, anak Muhammad Suwito yang aku banggakan. Sebenarnya kamu harus bisa melanjutkan karya dari keluarga. Aku sudah banyak menguras uang untuk membiayai kamu. Tapi kamu sekarang ternyata mengecewakan keluarga. Kamu telah jadi orang kafir dan coba-coba membohongi kami sekeluarga. Terus saudaraku yang kekasih, jika kamu tetap berkeras, kamu saya coret dari keluarga Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kamu tidak akan mendapat warisan-warisan itu lagi. Saudara tahu, abah saya itu keturunan yang kelima dari pendiri kerajaan Islam di Demak, salah satunya. Dan saya masih generasi yang keenam. Saya mendapatkan warisan dari situ cukup. Saya punya harta. Tapi pada waktu saya mendapatkan surat itu, saya lari ke kamar. Kamar saya kunci, dan saya berkata, saya berdoa, Tuhan, Engkau tahu isi surat ini. Saya berbicara sekali lagi di hadapan Allah. Saya dengar suara Allah pada waktu itu. Bukan dengan hati, tapi telinga. Suara itu berkata, kamu sebenarnya sudah mati. Tapi kamu sekarang hidup. Aku sudah hidupkan kamu takut mati karena tidak dapat warisan itu. Saya menangis. Saudara, kemudian saya ambil keputusan. Saya buka pintu. Saya berkata, Abah, ini keputusan saya sekarang. Rupanya antara gelap dan terang tidak bisa dibaur jadi satu. Hasilnya seperti air dan minyak. Ya, kamu di pihak yang gelap, cepat keluar dari tempat ini. Seluruh kampung, seluruh desa hadir seperti upacara besar pada waktu itu. Saya keluar dari rumah. Saya stop bis di pinggir jalan itu. Di sini satu rencana Tuhan memang luar biasa. Saya begitu naik bis, saya mau duduk di bangku itu. Saudara tahu, saya nggak jadi duduk. Karena apa? Ada orang Tionghoa di situ. Terus kondektur berkata, duduk. Bapak nggak tahu kebiasaan orang Gresik, saya bilang. Ya, tapi ini bukan bis nenek moyangmu, ini bis umum. Dia berkata begitu. Ayo duduk. Kalau Bapak ingin duduk, orang Cina ini suruh pergi dulu, duduk di tempat lain, gantian. Tukar-tukaran tempat. Wah, saya diangkat saja terus langsung didudukkan. Kamu tahu kalau ini sampai berdiri bisa ditangkap polisi. Nah. Terus duduk. Duduk ini saya sambil nangis. Karena saya kehilangan orang yang saya sayangi, keluarga ini. Abah dan umi saya, ibu saya. Pada waktu saya sedang merenung sambil menangis, tante ini berani nyerocos. Kamu nggak malu kamu dilihat orang banyak itu kok nangis, kenapa sih? Aduh. Urusan tante urusan sendiri, nggak usah ngurusi masalah. Saya mau jungkir balik, mau apa, diam. Saya bilang begitu. Saya jengkel. Saya sudah duduk di sini, kamu untung. Saya bilang begitu. Banyak tuh tante itu begini. Enggak, maksudnya tante ini baik, katanya gitu. Baik. Iya, mungkin bisa menolong adik. Kenapa adik kok menangis? Enggak, saya enggak butuh pertolongan tante. Pokoknya tante diam. Saya bilang, bagaimanapun diam. Saya mau apa diam. Enggak usah ngurusi saya. Tapi ngomong terus, saudara. Saya enggak tahu berani ini orang ini. Tapi ya memang sudah perhitungan dia, mungkin kalau saya marah kondektur pasti juga akan itu. Tapi itu juga ngomong terus. Terus akhirnya saya jadi setengah jengkel. Saya berkata, baiklah, kalau memang tante mau tahu urusan saya. Tante tadi tahu di sana tadi orang banyak tadi saya keluar dari rumah. Ya mungkin orang tua adik meninggal dia.
Enggak. Loh, kenapa? Saya ini diusir dari rumah tadi itu. Kenapa kok diusir? Gara-gara saya jadi orang Kristen. Loh, adik yang namanya Muhammad Swito, dia. Saya kaget. Tante tahu dari mana nama saya itu? Makanya sekarang ini adik ikut saya saja, udahlah enak, pokoknya saya mau tolong adik saat ini. Ya Tuhan, tapi kenapa kok orang Cina, Tuhan? Saya berkata begitu. Kok enggak orang lain? Saya masih alergi dengan Cina waktu itu. Waktu itu ya, bukan sekarang. Waktu itu. Kok orang Cina? Saya berkata begitu. Terus saya diam aja, saudara. Dia ngomong apa saja, saya diam terus. Terus pokoknya enggak, tante. Tutup. Enggak, saya enggak butuh pertolongan tante. Saya bilang begitu. Kemudian bis sampai di terminal Jembatan Merah. Turun. Tante ini masih sempat. Gimana? Mau ikut tante? Saya diam. Tapi karena diam itu mikir saya harus pergi kemana. Saya nggak punya tujuan. Maksud saya mau jadi gelandangan, saya pikir begitu. Tante sudah jauh, saya panggil lagi. Sudah. Sedikit gengsi, saya mau kantongi dulu gengsi ini. Saya masih setengah malu-malu. Tante. Kaget itu tante. Kenapa? Jadi mau ikut tante? Ya udah, saya bilang begitu. Saya nggak tahu mau tujuan kemana ini. Saya nggak punya tempat tinggal. Makanya ikut tante dari dulu ke tadi kan enak kalau begitu terus ngomong-ngomong dari tadi begitu. Akhirnya tante itu mau nyamperin saya. Udah, ayo masuk taksi. Saudara, ini orang Katolik, keluarga Lim. Begitu saya naik taksi, saya diajak masuk dari Jalan Raya Darmo masuk ke Jalan Ronggolawe. Jalan Ronggolawe ini persis di belakang rumah sakit Darmo. Ternyata bukan Cina melarat yang nolong saya. Cina yang kaya luar biasa. Saudaraku yang kekasih, saya melihat rumahnya. Ya Tuhan, rumah besar begini, saya bilang begitu. Tapi kok nggak orang Jawa ya Tuhan? Kalau orang Jawa kan enak saya. Kalau coba sekarang ini saya habis nganiaya orang Cina terus diterima orang Cina, gimana terusan saya? Rasanya nggak enak gitu. Saudaraku yang kekasih, saya ngempet waktu itu, saya tahan. Dia bilang nggak apa-apa. Nah ini tante ini teriak-teriak dari Lim, keluar kamu, ada apa? Suaminya gitu. Ini loh saya bawa sesuatu. Cepat-cepat keluar itu omnya itu. Begitu belum, siapa itu yang kamu bawa? Sudah kenalkan dulu, pokoknya kenalkan dulu, kamu pasti kaget. Terus dia mendekati saya. Saya kenal, saya mengatakan saya Muhammad Swito. Hah, dia kaget. Ayo masuk. Gak salah tantemu bawa kamu ke sini, dia bilang gitu. Terus bawa masuk. Dia masuk kamar lagi, nih namamu tercatat di dalam surat kabar ini. Rupanya di situ ada wartawan, laporan dari dokter masukkan seorang tokoh komando jihad telah disembuhkan Tuhan Yesus di rumah sakit Katolik. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, peristiwa itu tahun 69. Nah kemudian saya sudah di rumah itu ngobrol-ngobrol, om itu ngomong begini. Sekarang di sini anggap rumahmu sendiri. Kamu bebas di sini, mau apa-apa bebas, dan saya sanggup menguliahkan kamu sampai di mana saja. Sanggup membiayai kamu. Iya Tuhan, tapi Cina Tuhan, saya masih gitu terus. Tapi di situ rupanya saya disuruh adaptasi ini dengan mereka. Diajar untuk mengasihi mereka. Saudaraku yang kekasih, sudah itu sungguh indah di sini. Saya melihat suasana yang tulus dan polos yang dilakukan oleh Om Lim ini. Sesudah 40 hari, rupanya nggak puas ini Om Lim. Dia panggil seluruh Surabaya, keluarga Lim dipanggil untuk diundang adakan pesta besar. Disuruh menyaksikan saya diangkat menjadi anaknya. Waduh, di sini sudah saya senang saudara ya. Mereka begitu tulus untuk menolong saya sampai disaksikan oleh banyak keluarga yang datang dan disertai dengan pesta pengangkatan yang begitu meriah. Besok paginya dia bangunkan saya pagi-pagi. Saya diajak ke satu kantor pemerintahan sama tante juga sama-sama. Sampai di situ saya tanya kenapa mesti kemari. Loh, kamu kemarin nggak tahu? Iya saya mengerti. Makanya sekarang ini panggil papa dan mama, jangan panggil om dan tante lagi. Panggil papa dan mama dan kamu harus
Ini tanda tangan di surat ini. Saya rupanya diadopsikan. Saya jadi bingung lagi. Kok kenapa saya harus tanda tangan di sini? Ya kalau kamu punya nama ini, ada nama di situ. Kamu sudah memakai nama ini. Kamu nanti punya hak di tengah-tengah keluarga Lim. Kamu bisa berbicara. Dan kamu tahu kalau saya sudah mati, harta ini kemana? Kamu tahu saya nggak punya anak. Waduh, luar biasa, saudaraku yang kekasih. Yang tidak mungkin saya nggak punya darah Cina dikasih nama Cina. Coba, saudaraku yang, saudara ingin tahu nama Cina saya? Di situ dalam surat akta di situ dikatakan nama saya adalah Lim Sik Chuan. Chuan itu untung. Jadi ikut Tuhan Yesus rupanya untung terus. Amin, haleluya. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Saudara, jadi apa yang Yesus berbuat nggak ada yang tidak mungkin. Musuh bebuyutan bisa jadi keluarga. Nah di situ memang benar Alkitab apa yang dia kerjakan, tidak ada perkara yang mustahil. Saya jadi anaknya. Jadi di situ saya suka dipanggil Sik Chuan gitu, saudara di situ. Oh indah sekali, saya bilang. Kadang-kadang saya bengong dipanggil lupa dengan nama itu. Biasa orang sebut nama Swito, terus Sik Chuan. Jadi kadang-kadang saya nggak ngeh gitu, tapi ya kebiasaan akhirnya ya bisa lama-lama. Luar biasa, Tuhan Yesus memang indah. Nah saudara, saya tetap menjalani persamaan kuliah waktu itu sampai tamat. Setelah saya menamatkan kuliah, orang itu berkata begini, kamu harus pergi ke Amerika kalau kamu ingin sukses. Kenapa Pak? Kamu di Amerika, sekolah di sana untuk jadi dokter. Oh iya, saya senang sudah jadi dokter. Tapi saya pamit ke pendeta yang ngasuh saya. Waktu itu pendeta yang mengasuh saya adalah Ishak Leo dari Gereja Pantai Kostas Pusat Surabaya. Begitu saya ngomong dengan Om Ishak, saudara, saya berkata, Om, oleh keluarga saya yang baru, saya harus disuruh ke Amerika sekolah dokter di sana. Oh tidak, kamu tahu, kata-kata ini saya dengar lagi. Kamu itu sebetulnya sudah mati. Sekarang Tuhan panggil kamu, kamu disembuhkan. Ini bukan milikmu, tapi ini miliknya Tuhan Yesus. Dia bilang begitu. Jadi kamu harus jadi dokter rohani gitu. Dokter rohani itu apa? Saya pikir, ya seperti saya gitu. Oh jadi pendeta. Saya pikir, saya jadi pendeta Pantai Kosta yang nggak ada bayarannya Om. Saya bilang begitu. Saya pikir Tuhan, kok saya ini baru enak dijadikan pendeta Pantai Kosta yang nggak ada gajinya. Saya pikir begitu. Ya, akhirnya saya diceritani, dinasihati saya musik. Om Ishak, saya sadar. Saya dikirim ke Malang untuk kuliah di teologi di Malang. Saudaraku, waktu itu tahun 72 sampai 76 baru saya tamat. Pada waktu saya dilantik, ternyata saya mendapat undangan untuk bersaksi keliling di Indonesia ini. Tuhan punya rencana tersendiri. Rupanya Tuhan tidak berkenan untuk saya menjadi gembala sidang, tapi saya dijadikan saksi di sini. Setelah tahun 77 menghabiskan masa keliling saya di Indonesia, saya langsung dapat undangan di Amerika. Waktu saya diundang di Amerika, saya waktu itu adakan KKR di San Francisco ya. Saudara tahu, waktu saya adakan KKR di sana, ada 5 orang Yahudi mendengar. Begitu saya turun dari mimbar, mendengar kesaksian saya juga, mereka berkata apa? Salah satunya dia ngomong, ini, ambil semua uang dolar itu, banyak sekali, ambil, urus surat ke Indonesia, datang ke negara saya, supaya bukan saya yang melihat dan mendengar kalau anaknya Gaddafi ada jadi pendeta. Saya bilang begitu, saudara. Kamu harus urus surat ini, dipaksa seakan-akan saya. Ya, akhirnya saya ngikut. Banyak sekali dolar-dolar saya ambil, urus kembali surat-surat ke Indonesia. Saya lewat Belanda untuk masuk di Yerusalem. 3 kali saya masuk di sana. Saya dapat undangan untuk adakan seminar 7 hari di kuburan Tuhan Yesus. Indah sekali itu kota. Saudaraku yang kekasih, setelah saya ada di sana, saya dapat undangan ke Australia. Dari Australia saya dapat undangan ke Gyeonggi, ya, ke Korea, ke Taiwan, ke Taipei keliling, dan ke Eropa.
Saya terus bersaksi di sana, luar biasa sampai tahun 79, 80, saya masuk Jakarta. Kemudian sampai saat ini, saya belum bertemu dengan orang yang menyembuhkan saya. Saya sudah cari sambil saya adakan keliling itu untuk penginjilan, saya cari ini pendeta ini yang saya lihat mukanya, muka Manado, saya masih hafal betul kalau saya ketemu. Tapi saya sudah kemana-mana tidak ketemu. Berarti dia bukan sembarang manusia. Saya yakin dia bukan sembarang manusia. Tapi saya merasa bangga dan puas saya mendapatkan otentik janji dari dia. Adik sehat sempurna, saya akan datang jemput kamu. Saudara, di sini bukan fisik yang dibicarakan dia, kehidupan. Jadi saya sudah mendapatkan janji.